kita semua adalah contoh sahih gitu ya. Bagaimana pembinaan dalam keluarga yang sedemikian baik, membimbing putranya sampai ke jenjang pendidikan yang saya sebut sangat luar biasa buat kita semua. Sebetulnya yang ingin saya tanyakan sudah tadi sebagian ditanyakan dan dibahas barusan oleh Pak Prof. Tapi bagi kita para orang tua ini seringkali angan-angannya tinggi Bu ya, seperti kita para petani, angan-angan panen sangat ingin sukses, ya, ladang ada, tapi pengolahan padinya tidak maksimal, sehingga akhirnya begitu dipanen tidak seperti yang diharapkan. Saya sangat ingin belajar banyak dari Pak Prof dan Ananda Sauki, mumpung ada dua-duanya beliau di sini. Bagaimana hubungan antara orang tua dan anak selama dalam pendidikan? Mungkin ada pengalaman yang dirasakan secara khusus oleh Ananda Sauki sehingga bisa melakoni pendidikannya itu dengan istiqomah gitu, dengan terus bagus. Saya kira itu tidak hanya Ananda Sauki bekerja keras, tapi pengaruh orang tua, semangat orang tua yang tidak pernah berhenti. Demikian juga mungkin dari Pak Prof, itu saya tadi lihat musoalanya sudah tertulis di situ ada doa yang dipampang setelah sholat wajib gitu. Mungkin ini salah satu, saya pikir salah satu yang sudah diterapkan oleh Pak Prof sehingga putra putrinya pasti kalau sudah sholat nih pasti membaca itu, baca doa-doa minimal itu ya. Mungkin seperti yang Ibu tadi minta ke Pak Prof, apa doanya yang belum disampaikan oleh Pak Prof pada kita ini. Tapi saya yakin ada itu pasti ya. Di tengah malamnya Pak Prof itu mungkin nggak mungkin doa yang itu saja, nggak mungkin ya. Atau amalan apa ya, mudah-mudahan Pak Prof mau berbagi. Jadi sekali lagi saya mohon, kami ini para wali santri dari latar belakang yang berbeda. Mungkin yang dari dunia pendidikan, jadi guru dan sebagainya mungkin agak paham. Tapi yang dunia lainnya kebetulan putra putrinya masuk di Gontor, seringkali saya melihat, memahami bahwa ada, bukan salah lah, tapi mungkin belum tepat mungkin cara pengolahan putra putrinya di Gontor sehingga apa yang diceritakan menjadi tidak kesampaian. Jadi saya mohon pencerahannya untuk kita semua, bukan untuk saya saja, dari Pak Prof dan Ananda Sauki. Apa sih yang terus bisa membuat semangat itu tidak pernah padam gitu? Itu saja. Resepnya apa? Dia lebih banyak begini Pak. Ada satu yang menurut saya jadi harus menjadi pertimbangan penting. Saya selalu bilang air yang bersih suci itu harus dilahirkan dari sesuatu yang suci bersih juga. Mencuci sesuatu dengan air yang kotor malah semakin kotor. Nah, dalam konteks ini sebetulnya ada keterkaitan hasil penelitian begini. Ada sebuah penelitian dilakukan terhadap sebuah bank yang dalam tanda kutip kompleks sebuah bank, masyarakatnya yang ternyata di situ dalam tanda kutip lebih banyak yang makan riba dan sebagainya misalnya gitu. Akhirnya kemudian disimpulkan ada dengan orang yang memang biasa-biasa saja, seorang petani, kompleks petani, hasilnya ternyata berbeda memang. Betul orang yang kaya, kemudian hasil anaknya menjadi tinggi, tapi konteks keberkahannya menjadi berbeda. Ya. Itu konteks itu maksud saya gini. Saya selalu menghindari sesuatu yang dalam tanda kutip haram gitu ya. Kita hindari betul gitu. Terutama untuk membiayai anak kita gitu. Artinya saya bukan merasa suci, tapi kita selalu membilang, oh ini tidak baik untuk anak, oh ini boleh dikirim untuk anak kita yang sedang digontor gitu. Jadi uang yang kita kirim pun harus kita pertimbangkan ulang, kita pikir ini dari mana nih, biar harus betul-betul jelas gitu maksud saya. Itu yang selalu metode itu juga kami pikirkan betul. Ya, saya selalu bilang yang saya kirim anak itu selalu pasti dari gaji murni dalam tanda kutip saya, gaji pokok, gaji ini, gaji tunjangan dan sebagainya. Itu ya, sesuatu yang dalam tanda kutip tidak jelas itu saya lebih baik dikeluarkan ke tempat lain, maksud saya gitu. Nah, ini penting maksud saya karena keberkahan itu juga tergantung dari rezeki yang kita peroleh. Ya. Itu juga, dan saya selalu berdoa kepada Allah. Memang anak-anak saya selalu bilang begini. Yang penting anak kita itu sukses dalam pengertian itu bukan niat saja, tapi sukses akhirat. Buat apa kita menyukseskan anak di dunia, tapi di akhirat menjadi menderita kita. Nah, saya selalu menasihati kepada mereka. Jadi hiduplah secara seadanya, hiduplah secara betul-betul bersih dan sebagainya. Jadi
pergaulan hidup selalu harus dijaga ya dengan teman. Saya selalu nasihatin ada ya anak-anak saya tuh cari teman sebanyak mungkin gitu ya. Teman itu saya bilang kuncinya satu, jangan pernah kamu berteman tapi dianggap bekas teman nantinya gitu. Artinya sekali kenal baik harus terus baik sama orang gitu. Saya selalu nasihatin anak saya. Jadi sekali kenal baik jangan kemudian pecah putus karena pernah kenal baik tapi sekarang enggak. Itu saya selalu saya bilang gitu. Doa yang terakhir mungkin saya sering melafalkan Allahumma apa? Bukan. Ada doanya saya jadi mau saya berikan takut salah. Itu udah biasa terlalu. Allahumma sunna. Jadi begitu anak mau berangkat, saya ambil metode dari orang tua saya. Jadi ketika anak mau berangkat itu kita usap kepalanya atau kita doakan mereka berangkat Allahumma surna fa innaka khairun nasirin. Pengennya rupiah berdebat malam itu ya, akhirnya dia menentukan ya kita pasrah. Mungkin memang sudah harus dilihat ya, tapi saya yakin kekalahan kita itu untuk memilih itu jangan dengan rasa berat hati gitu. Begitu dinyatakan ya dia pilih Rusia, sudah langsung bebas. Kepinginan saya untuk Prancis itu hilang, seolah-olah saya nggak pernah nonton Prancis, gitu maksud saya. Penting juga ya. Itu juga jadi keikhlasan kita, keikhlasan terhadap pilihan anak juga harus betul-betul tertanam sama diri kita. Anak-anak kita berbeda dengan orang lain, mereka dengan kemewahan tinggal di sini, kemudian anak kita dalam penderitaan itu akan kita ikhlaskan betul. Sesungguhnya ada nilai yang lebih murni apa lebih bersih itu dengan mereka misalnya di Gontor gitu. Ketimbang di sini ya, itu juga harus kita ikhlaskan. Soal masa depan ya itu urusan Allah gitu ya. Berarti kita galilah ilmunya saja yang dulu punya. Persoalan lapangan kerja kemana saja. Sampai sekarang saya nggak berpikir apa itu Syauqi harus jadi dosen. Silakan aja seperti air mengalir gitu ya. Seperti air mengalir. Cita-citanya pengen jadi konsulat jenderal, pengen jadi di kedutaan. Silakan itu di konsulat kementerian luar negeri apa. Silakan cita-cita apa aja. Saya tidak pernah mengarahkan untuk jadi ini. Itu anak saya tanamkan begitu semua. Yang penting ilmunya saja dulu didapat gitu kan. Keikhlasan yang kita cari itu ilmu, bukan lapangan pekerjaan. Mencari kalau menguliahkan anak itu tujuannya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu seperti bayangan yang kita kejar. Hari ini orang lulusan waktu ingat hari ini mungkin orang dulu lulusan SD bisa jadi penjaga sekolah, bisa pegawai negeri. Begitu lulusan SD banyak, ternyata kan harus lulusan SMP. Itu karena lapangan pekerjaannya jadi PNS harus lulusan minimal SMP. Begitu kita lulus SMP anak kita ternyata lapangan pekerjaan lulusan S1, SMA. SMA kita kejar lapangan pekerjaan S1. S1 kita kejar lapangan pekerjaan S2. S2 kita kejar lapangan pekerjaan S3. Itu maksud saya kalau yang kita kejar adalah lapangan pekerjaan. Nah, itu tanamkan dalam diri kita pekerjaan dan sebagainya itu Allah. Mungkin begitu Pak. Gimana ya? Jadi pengalaman saya mungkin dari bapak, dari ibu itu tadi disebutkan tidak ada paksaan. Karena bagaimanapun anak itu anak kecil adik-adik kita semakin dipaksa, semakin ditekan itu semakin gak mau, semakin berontak. Ibarat per itu semakin ditekan malah semakin tinggi naiknya. Jadi karena kebebasan itulah malah jadi enak itu. Kemudian juga orang tua saya sama bapak sama ibu itu enggak terlalu strict, enggak terlalu sama orang tua kaku, enggak terlalu. Jadi bahkan ya seperti ini, seperti sama teman terus ngobrol, sharing biasa gitu. Nah itu yang dari situ yang membuat ada nilai plus. Tapi selain itu juga yang mungkin saya rasakan itu yang memberi nilai tambahan motivasi itu biasanya bapak, ibu itu ngajak ketemu orang-orang baik, ketemu orang-orang hebat lah. Kemudian ya istilahnya diajak silaturahim ke Pak siapa, kemudian dibawa ke tempat yang bagus, di mana yang positif gitu. Ya kita sebagai anak meskipun dari diajarkan, tapi kalau dibawa ke tempat itu akan ada dorongan sendiri. Oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Jadi mungkin dari itu juga, karena sering juga bapak misalkan lagi ngasih pelatihan brain quantum tentang otak gitu, saya belum paham, diajak ke Bekasi, ya cuma duduk, tapi karena emang
timnya orang-orang hebat, kemudian yang dihadapi juga orang-orang hebat, akhirnya termotivasi sendiri, oh saya juga harus bisa tentang ilmu otak ini. Kemudian juga tentang ketika ngajar di Cipasung, diajak disuruh nyupir ke Cipasung, ya datang ke sana, ya saya lihat juga, oh ternyata sistem Cipasung seperti ini, kemudian pendidikan seperti ini, ya saya juga harus bisa, terus harus paham tentang masyarakat sebagainya. Nanti ada dorongan tersendiri. Selain itu juga seperti sebenarnya nggak harus yang resmi-resmi banget, mulai dari nonton film itu kalau bisa yang positif gitu, dari kemudian nonton bola juga kadang bareng-bareng itu, jadi seperti teman tapi dalam mengarahkan ke sesuatu yang positif, dibawa ke hal yang positif. Demikian. Saya tambahkan ya, saudara. Iya, saya betul jadi ingin menunjukkan tanpa saya menjelaskan, Shoki ketika ada di rumah, ada pelatihan Brain Quantum di depan guru-guru se-Kabupaten Bekasi. Saya ajak beliau misalnya. Saya suruh duduk, dia perhatikan cara saya pidato, saya cara meraih massa dan sebagainya. Dan itunya saya bilang selesai itu dia sendiri yang punya inisiatif, saya harus begini, saya begini. Itu penting. Jadi berikan keteladanan sama kita bahwa kita itu singa podium misalnya. Kita itu singa podium. Sekali Bapak bicara, misalnya orang langsung tertarik dan sebagainya. Kebetulan saya ini kan menjadi labnya Brain Quantum Center. Jadi perusahaan kecerdasan otak, jadi otak kiri, otak kanan. Saya berpikir Bu Enda nanti kegiatan ini sekali saya ingin latih Brain Quantum khusus kepada seluruh warga. Jadi kalau saya melatih itu kontraknya nggak kurang 50 juta. Itu selama 2 tahun. Dan saya ingin gratiskan untuk dan nanti insya Allah itu kali belajar saya yang saya tularkan kepada anak saya bilang gini contohnya, banyak sesuatu yang ini penting Pak ya, ini nggak apa-apa waktunya deh. Kalau saya tuan rumah mau nyampe maghrib boleh. Maksudnya gini, penting. Ada teori belajar, saya tanamkan sama anak saya. Misalnya gini, kamu itu jangan belajar membaca. Misalnya gini, ada teori tentang deduktif, induktif, sebuah jenis karangan. Deduktif itu adalah belajar dengan karangan umum kepada yang khusus, ya, berpikir umum kepada khusus, itu kan deduktif. Kemudian ada lagi induktif. Induktif itu kan dari khusus ke umum berpikirnya. Dan teori itu gak usah dihafalin, saya bilang, gampang. Ya, kenapa? Kalau nyebut deduktif, kita kan suka ketukar dengan induktif. Sama dengan kalau kita masih SD, tanda lebih besar dengan lebih kecil, ketukar terus kan? Nah, saya di Brain Quantum, saya jelaskan, saya di depan Shoki juga, ini ngapalin pelajaran, nggak usah, makanya Shoki kita lebih banyak. Enggak, saya bilang, saya ini orang yang nggak pernah belajar, saya bilang, tapi sekali memahami, yang penting paham. Misalnya nih, deduktif, induktif, menghafal itu nggak usah dihafalin, cukup aja melafalkan deduktif dengan ada konsonan U, deduktif. Apa artinya? U-nya itu lambang umum ke khusus. Induktif dihafalin nggak usah. Jadi di windshield otak kita itu dengan tidak terlalu banyak informasi itu deduktif ada rukuk, jadi berpikir dari umum ke khusus. Itu selesai sudah semua, nggak usah dihafalin. Terus tanda kecil, tanda besar. Huruf kecil itu kenapa dulu kita pernah nyontek di mungkin ketika kuliah gitu. Kita nyontek rumus maksud saya. Ya, ini tanda kecil, tanda besar. Sebetulnya sederhana. Ini tanda kecil karena dikasih garis jadi huruf K, jadi kecil. B-nya udah nggak usah dipelajarin gitu. Nah itu penting. Jadi ada yang kita windip dari saya sampaikan. Saya ngajar di Pasar Sarjana di Pasung, Shoki saja. Cara mengajar saya di S2, cara mengajar saya di depan guru, cara saya mengajar. Akhirnya dia sendiri yang punya pola gitu nantinya. Jadi maksud saya mengidolakan orang tua itu penting ya. Orang tua saya ternyata pandai bicara ini penting. Ya. Walaupun tadi Pak Dede bilang memang latar belakang kita itu berbeda, tapi tergantung bagaimana kita memanfaatkan peluang apa gitu bagi mereka. Barangkali itu ya. Jadi saya selalu lebih ini, saya anak-anak saya memang semuanya kalau liburan itu pengennya ke toko buku gitu. Semuanya tukang baca semua kayaknya gitu. Jadi pengennya kalau dibawa ke toko buku itu girangnya luar biasa. Pada kerupuk ini pas gitu bayar gede juga ini. Jadi senangnya ke toko buku ketimbang dibawa ke tempat wisata lain gitu anak-anak saya. Iya, kuliner atau apa. Jadi lalu Gramedia, kalau kita ke toko buku ini semua.
Jadi selalu begitu kita ajarkan, jadi hal-hal yang positif dari kecil itu kita tanamkan gitu. Barangkali itu tambahannya.